Perkenalkan, nama saya Pak Bejo dari Desa Trimulyajaya, Kecamatan Sungai Gelam. Mengapa kita bikin untuk POC? Karena dulu pernah jatuh sekali dengan adanya harga pupuk yang tinggi, sawit yang hancur, dan harga sawit yang sudah terlalu turun. Nah, dengan adanya itu kami mempunyai terobosan bagaimana cara untuk mengatasi meringankan bagi petani. Maka kamilah membuat pupuk POC dengan menggunakan bahan-bahan yang sederhana yang ada di wilayah sekitar kita. Ini adalah salah satu dari kebun hasil pembuatan POC yang dulunya sudah tidak bisa diharapkan lagi dari hasilnya yang sangat parah menguning dan tidak akan lagi bisa untuk menghidupi warga kami atau keluarga kami. Nah, mengapa kita menggunakan POC? Kita tertarik dengan adanya POC. Yang pertama adalah ramah lingkungan, ringan biaya, dan itu sangat bagus bagi petani. POC atau pupuk organik cair nggak mungkin setara dengan namanya kimia. Nah, itu sangat membantu sekali bagi petani. Kalau mengurangi 20% aja dari Jadi yang pembelian. paling banyak menarik petani yaitu juga mengurangi biaya ya. Mengurangi biaya. Sebanyak berapa persen Pak Ade? 20% sampai 30%. Sampai 30%. Itu biaya untuk pembuatan pupuk ini. Untuk bahan organik cair atau POC, yang pertama bahan baku adalah kuhai kambing atau kotoran kambing. Ini yang hitam-hitam ya, ya? yang hitam-hitam ini kotoran kambing. Terus ke bonggol pisang, daun-daunan yang banyak mengandung unsur HRN. Yang tidak kalah pentingnya adalah dekomposer atau E4 campur dengan molase ataupun gula merah yang bisa memperbanyak bakteri di dalam E4. Dan itu memproses pembuatan pupuk organik, Mbak. Dekomposernya dapat dari mana tuh Pak? Nah, kita dari toko-toko pertanian sekarang Gampang sudah ya, gampang didapat. Sekarang bahkan sudah ada yang namanya M21. Itu lebih dahsyat lagi. Oh, lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Nah, ini kotoran kambingnya sendiri dapat dari mana nih Pak? Nah, punya ini peternakan sendiri atau gimana? Sebagian ya, petani sini banyak yang peternak sendiri, ada yang beli. Makanya dengan adanya pupuk organik ini, kita bisa meningkatkan pemberdayaan petani, peternak. Jadi simbiosis. Nah, tuh, jadi kita semua. Nah, ini adalah kue kambing. Yang ini namanya jamur, Mbak. Ini jamur jakaba. Oh, nah, ini yang kuning-kuning ini. Iya. Ini adalah jamur jakaba. Jakaba ini ada yang diteliti dari Bapak Junaidi Sahid dari daerah Situbondo, Jawa Timur. Oh, belinya di mana jamur? Ini tidak beli, Pak, kita bikin sendiri. Oh, bisa bikin ya, sendiri. bisa bikin sendiri. Kalau dulu kita ya banyak yang online. Oh. Nah, karena kita petani yang kreatif, akhirnya bagaimana kita otodidak dari mulai akar kita bikin, dari daun, dari cucian air beras. Nah, terjadilah menjadi ini jamur. Ini jamur jakaba ini, Pak. Ini kandungan tinggi. Nah, cara membuat organik ini pupuk dari jamur jakaba ini sangat mudah. Hanya cukup dengan air cucian beras ditambah dengan akar bambu, akar putri malu. Itu bisa jadi jakaba super, kaya nutrisi. Yang terbanyak di situ adalah N kandungannya atau nitrogen. Nitrogen. Nah, maka petani kalau dulu kita susah Bu bikin, sekarang sudah alhamdulillah sudah banyak petani yang pintar membuat pupuk organik jamur jakaba. Ini jakaba ini kalau orang di Jawa Timur namanya jamur keberuntungan abadi, Mbak. Oh. Susah bikin ini, belum tentu kita bisa bikin. Kalau nggak ada keberuntungan ini susah, Mbak. Oh. Butuh waktu 2-3 bulan. Oh. Berarti harus ada orang yang khusus spesialisasi jualan jamur itu dong? Ya, itu dari ini ya? Ini maka kita sekarang sudah petani sudah pinter. Nah, akhirnya timbullah seperti ini jamur jakaba yang banyak air cucian beras. Jadi ini harus bikin kedap matahari, Bu. Oh, nggak jadi boleh harus di matahari. Ruangan yang tertutup. Keajaiban jamur jakaba ini, Mbak. Ini jamur jakaba ini nggak punya daun, nggak punya batang. Ini nggak akar. Ini akar daun sama jadi satu. Ini keajaiban jamur jakaba. Masya Allah. Kehebatan jamur jakaba. Nutrisi N tertinggi. Ini Pak De sendiri udah bikin kolam ini di berapa tempat nih?
di kebun Pak D berapa luas? Bikin kolamnya berapa banyak? Untuk 1 kapling atau 2 hektar kita hanya butuh 1 tempat. Oh iya? Iya, Oh. 1 tempat. Oh. Sementara bapak-bapak yang sudah ikut di sini ini semua punya, dan semua mereka membuat dengan ide-ide seperti ini. Pak D, jadi totally apa maksudnya sudah total nggak pakai pupuk kimia? Pakai, tidak memungkiri dengan menggunakan kita kekurangan di zat kalium. Oh, di kalium. Kalium sangat susah kita bikin yang terkandung hanya di ini pun harus pakai sabut kelapa, Mbak. Sabut kelapa yang kandungannya kalium. Cangkang telur. Iya. Baik, inilah pembuatan pupuk organik saya yang sudah lengkap dengan kandungan atau bahan-bahan aktif di dalam pupuk ini. Akan kita perlihatkan ke semua petani apa saja yang ada di dalam. Yang pertama kohe kambing, yang kedua punggul pisang, yang ketiga dedaunan yang mengandung unsur HRN, terus ditambah dengan yang namanya trikoge atau pembuatan dari nasi basi yang kita buat dengan menggunakan daun bambu yang sudah mulai membusuk. Ini sangat baik sekali. Ini adalah namanya mol atau mikroorganisme lokal yang ini buatan sendiri. Ini ada sabut kelapa yang tinggi akan kalium, bonggol pisang yang tinggi akan fosfatnya, daun ubi, daun reside, daun gamal, daun kelor, dan enceng gondok itu sama nutrien yang tertinggi. Nah, itu kandungannya sangat bagus sekali untuk semua jenis tanaman, apalagi untuk tanaman sawit yang sangat-sangat mudah diaplikasikan, tidak akan yang namanya mati karena dia tanaman keras atau tanaman palem. Ini adalah pupuk organik yang sudah siap diaplikasikan ke tanaman dari umur pembuatan 21 hari sampai 1 bulan itu sudah siap seperti ini, dan ini tidak akan menimbulkan rasa bau yang seperti kotoran kambing. Ini sudah tidak menyengat, ini sudah bisa diaplikasikan ke tanaman. Dalam waktu 4-5 hari sekali kita aduk seperti ini. Ini ditaruh karung supaya apa? Supaya lebih gampang kita mengganti, supaya lebih mudah kita mencari gantinya. Kalau sudah hancur kita ganti lagi yang baru, hancur kita ganti lagi yang baru. Seperti itu, dan seterusnya kita akan membuat ini untuk petani sawit di sekitarnya. Ukuran di dalam airnya ini kita menggunakan sekitar 3.000 sampai 4.000 liter per kolam. Jadi kalau untuk 1 kapling kita membutuhkan sekitar 1.250 liter per aplikasi, per 5 liter per batang. Jadi kalau untuk 2 kali ini sudah cukup. Kalau untuk ukuran dalam 1 batang atau 1 rotasi pemupukan, kita membutuhkan lebih cepat, lebih bagus 2 bulan sampai 3 bulan sekali. Karena apa? Karena yang namanya pupuk organik cair itu adalah slow release atau lambat penyerapan, dan tapi dia di situ keistimewaannya lambat habisnya. Adalah salah satu keunggulan dari pupuk organik cair adalah tidak mengenal cuaca. Yang pertama, tidak mengenal cuaca. Musim penghujan dia berani, musim kemarau dia berani. Tidak ketergantungan dengan cuaca. Selain itu dia tuh ramah lingkungan, tidak menimbulkan residu ditinggalkan seperti pupuk kimia yang lain. Kami, Bu, yang dulu pernah saya ceritakan yang hancur kuning sudah sampai hanya 1,5 ton per bulan. Nah, dengan adanya menggunakan pupuk organik, sangat
membantu sekali dan sangat meningkatkan hasil produksi. Walaupun tidak setinggi dengan kimia, kita setara sudah menang. Yang dari mulai kuning, kita pupuk itu 2-3 bulan ke depan akan nampak nanti dari pucuk daun muda akan kembali hijau. Dan dia kalau sudah normal, dia kena sinar matahari ini mengkilat. Sehat, berarti tidak tembus seperti bercak-bercak. Itu yang namanya orange smoothing. Kalau di dalam di kelapa sawit itu namanya orange smoothing. Itulah salah satu kekurangan unsur yang namanya kalium. Kalau kekurangan nitrogen itu kuning merata. Iya. Ini adalah hasil pembuatan dari bapak-bapak petani yang menggunakan pupuk organik cair untuk kita uji kandungan unsur haranya di dalam pupuk ini dengan alat-alat sederhana yang kami miliki seperti TDS meter atau ppm. ppm ini adalah persingkatan dari part per million. Ini ada nanti perkaliannya, kita tes dari ini, dan keterangan lampu ini yang akan membicarakan nanti kandungan apa saja, berapa kandungan yang tertinggi. Kalau kandungan tinggi N, di sini kurang terang, walaupun di sini akan tinggi. Nah gitu. Karena N urea tidak bisa menyalakan lampu, sama dengan air mineral. Air mineral tidak bisa pengantar arus listrik. Baik, sekarang kita coba yang punya Pak Widodo. Nah ini salah satu petani di kita yang menggunakan. Ini air mineral, tidak akan menyala. Ini 100 watt, tapi ini menyala. Berarti di sini, di mana pupuk yang banyak mengandung unsur hara, dia pengantar arus listrik yang paling tinggi. Seperti itu ujian kita seperti. Yang kedua, kita tes pakai ppm. Di sini tertulis 455. Ada kali 10-nya, berarti 4.550. Ini termasuk tinggi sekali. Sudah bagus ini. Semakin tinggi angkanya berarti semakin bagus kandungannya. Ini alat uji kita sederhana, sangat sederhana sekali. Yang membuktikan adalah bapak-bapak sendiri melalui yang bicara sawitnya. Sawitnya mulai bagus, itulah tanda kita bahwa sawit itu bagus, pupuk ini bagus. Dan yang perlu bapak ketahui, yang pertama dibutuhkan para petani adalah pH meter. pH meter adalah untuk alat pengukur namanya pH tanah. Kalau pH tanah itu sudah di bawah angka 5, itu berarti di dalam kebun itu tinggi asamnya. Kalau di sini sudah mencapai 6 sampai 7,5, itu sudah bagus. Berarti netral atau normal. Itu di situ intinya rendah. Ini sangat dibutuhkan bagi petani yang menggunakan pupuk organik. Nah, inilah hasil produksi yang selama kita pakai organik cair. Di sini tertera angka per 10 hari sekali sampai 1 bulan. POC.